Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Hari ini kita akan mencoba membuat rangkaian pengendalian yang lebih kompleks, khususnya untuk motor servo, motor stepper, dan motor AC 3 pas sekaligus. Jadi nanti untuk pengendalian kita akan menggunakan PLC Omron CP1H X40DT-D. Jadi ada 40 I/O di situ yang tersedia, dan kita nanti akan kita kendalikan ada 5 output, gitu ya. Ada 5 output, di mana output yang pertama adalah motor servo, kemudian ada 3 output adalah motor stepper, dan kemudian 1 output adalah motor AC 3 pas. Untuk motor AC 3 pas kita akan mengendalikan itu melalui inverter. Nah, sedangkan nanti tombol dan parameter akan kita buat di HMI, Human Machine Interface. HMI-nya kita menggunakan HMI Weintek, sedangkan inverter tadi untuk motor AC 3 pas kita menggunakan inverter Panasonic VF0. Jadi ini adalah modulnya yang sudah disiapkan. Jadi ini ada HMI-nya, ya, ada HMI-nya. HMI ini adalah HMI Weintek. Jadi nanti kita ada tombol, ada pengaturan parameter baik untuk akselerasi, deselerasi, terus kemudian frekuensi, terus jumlah pulsa, dan juga ada timer. Di sini ada indikator juga yang kita berikan untuk motor 1 sampai motor 5. Jadi nanti lampu akan menyala jika motornya menyala. Jadi baik motor 1 sampai dengan motor 5. Ini adalah untuk yang motor servonya, ya. Kita pakai motor servo Delta. Terus ini motor stepper yang pertama, kita pakai motor stepper Autonix. Ini motor stepper yang kedua, kita pakai juga motor stepper Autonix. Sedangkan yang ketiga ini motor stepper Autonix. Nah, ini adalah motor AC 3 pas dengan kendali inverter. Nah, PLC yang kita gunakan ini meskipun di sini modulnya ada PLC, tapi kita menggunakan PLC yang ada di pengendalian motor servo, yaitu PLC CP1H. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk pengendalian motor servo, motor stepper, dan motor AC 3 pas, nah, di situ hal yang penting pertama adalah wiring. Jadi kita harus memiliki kompetensi untuk wiring. Nah, di sini tentunya sebelum kita wiring, kita juga harus mengetahui, ya, karakteristik dari masing-masing komponen yang akan kita wiring. Baik PLC-nya, terus kemudian motor servonya, motor stepper, maupun inverter nantinya. Karena di situ nanti kalau kita mengetahui jenis dan karakteristiknya, maka kita akan bisa wiring dengan lebih baik, ya. Kita akan bisa wiring dengan benar. Karena nanti wiring ini akan mempengaruhi proses kita selanjutnya. Proses yang kedua apa? Yaitu pengaturan parameter. Ya, jadi wiring terus pengaturan parameter. Nah, pengaturan parameter ini juga kita harus paham dari masing-masing jenis untuk motor maupun drivernya. Ya, baik motor servo, motor stepper maupun inverter. Ya, motor AC 3 pas dengan driver inverter. Yang kedua tadi pengaturan parameter. Yang ketiga adalah programming. Ya, karena kita kontrolnya menggunakan PLC, maka kita nanti harus menguasai bagaimana programming PLC untuk pengendalian baik motor servo, motor stepper maupun motor AC 3 pas. Dan yang terakhir, yang keempat, karena kita menggunakan HMI, kita harus bisa mendesain HMI-nya, gitu ya. Dimana HMI juga nanti harus kita komunikasikan dengan PLC sehingga input dan output itu bisa dimonitor dan juga bisa diatur parameternya melalui HMI. Jadi begitu, nanti hari ini kita akan mencoba mengendalikan 5 output sekaligus, di mana 4 output itu adalah
membutuhkan output dengan pulsa yang frekuensi tinggi, sedangkan output yang kelima karena motor AC 3 pas hanya butuh on off. Nah, motor PLC CP1H X40DT tadi itu memiliki 4 output yang bisa mengeluarkan pulsa. Jadi nanti kalau keempat motor, baik motor servo stepper yang ada di sini ingin digunakan untuk membuat sistem positioning, maka kita bisa memiliki 4 aksis. Oke, mari kita lihat detail. Jadi di sini juga sudah saya gambarkan wiring untuk semuanya, termasuk pengaturan parameternya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Baik, ini adalah wiringnya, ya, wiring yang kita lakukan. Tentunya ini wiring yang paling sederhana karena hanya fungsi untuk menjalankan baik forward maupun reverse, ya. Jadi ini adalah PLC-nya. Kita menggunakan PLC CP1H X40DTD, gitu ya. Di mana PLC CP1H ini di sini kalau DT ini menandakan dia adalah outputnya transistor. Nah, kalau DT transistornya adalah sinking, maka common output itu harus negatif, ya. Karena DT transistor output sinking, common output ini harus negatif. Maka common ini kita hubungkan ke negatif. Nah, CP1H itu memiliki 4 output yang bisa mengeluarkan pulsa. Nah, saat kita sudah bicara tentang output pulsa, di sini kita penting untuk paham tentang karakteristik dari PLC-nya. Terus kemudian kita harus tahu bahwa cara untuk pengendalian untuk metode input ke motor servo atau motor stepper itu ada 2, ya, yaitu pulse direction dan CW/CCW, gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena itu akan menentukan wiringnya. Terus kemudian akan menentukan programnya. Jadi di sini harus sinkron nanti antara wiring, pengaturan parameter dan program, ya. Baik wiring PLC ke motor servo atau motor stepper, kemudian parameter motor servo, motor stepper, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memprogram PLC kita nanti. Itu harus sinkron. Kalau kita katakanlah wiringnya itu orientasinya ke pulse direction, tetapi kemudian program kita ke CW/CCW, maka ini tidak akan sinkron programnya sehingga sistemnya tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, ini adalah PLC-nya. Nah, terkait dengan untuk wiring, kita harus tahu tadi bahwa ada 2 cara untuk pengendalian untuk input metodenya, yaitu pulse direction dan CW/CCW. Ya, ini harus kita pilih, gitu ya. Misalnya untuk kasus kita sekarang ini semuanya kita setting pulse direction-nya. Kita setting pakai pulse direction, tidak pakai CW/CCW. Maka yang perlu kita perhatikan di sini, nah, ini adalah pulse direction untuk PLC CP1H, ya. Pulse direction ada pulse 0, pulse 1, pulse 2 dan pulse 3. Nah, karena pulse direction maka dia berpasangan, ada pulse-nya, ada direction-nya. Nah, untuk pulse 0 dengan metode pulse direction, pulse-nya itu harus masuk di 100,00, keluar dari 100,00. Sedangkan direction-nya 100,02. Untuk pulse 1 itu pulse-nya di 100,01, direction-nya di 100,03. Pulse 2 di 100,04 dan direction-nya 100,05. Terakhir pulse 3 itu pulse-nya di 100,06, direction-nya di 100,07. Nah, maka di sini nanti pulse 0 atau 100,00 dan 100,02, ya, 100,00 100,02 kita hubungkan ke servo, ya, motor servo. Sedangkan pulse 1 kita hubungkan ke stepper 1, pulse 2 kita hubungkan ke stepper 2, pulse 3 kita hubungkan ke stepper 3,
sedangkan karena pulsnya ada 4, ini sudah ada 4, jadi ada aksis 1, aksis 2, aksis 3, dan aksis 4. Sedangkan untuk inverter, untuk motor AC 3 pas kita hubungkan dengan output di 10100 untuk puter forward dan 10101 untuk puter reverse. Ya, jadi ini wiringnya. Nah, ini saat kita wiring kenapa 100 dan 102 ke sini? Karena kita pakai pulse direction, sedangkan pulse direction untuk pulse 0 itu pulsenya di 100, directionnya di 102. Nah, nanti di servo driver, stepper driver di sini itu harus kita set juga pulse direction. Karena apa? Karena nanti di sini kita sudah pakai pulse direction untuk PLC-nya. Maka di setting di driver juga harus pulse direction. Nah, ini ada setting parameter untuk pulse direction, setting parameter pulse direction, pulse direction, pulse direction. Gitu ya. Sedangkan inverter nanti kita akan setting parameter untuk menjalankan dari luar karena ini dikoneksikan ke PLC, tidak menjalankan dari panel, ya. Begitu. Nah, ini wiringnya semuanya, ya. Yang penting adalah wiring untuk menjalankan tadi ini baik clockwise maupun counterclockwise. Ini wiring servonya, ya, UVW masuk ke motor, CN2 itu encodernya. Ini motor stepper kita pakai yang 5 fase. Motor stepper yang 5 fase ada 5 kabel, sedangkan ini adalah motor untuk AC 3 pas. Sedangkan ini adalah parameternya yang tadi saya sudah sampaikan, karena kita sudah akan set semuanya, wiringnya juga kita lakukan pulse direction, maka parameter servonya, input metodenya harus kita set pulse direction juga. Maka di sini P100 isinya 0142. 2 di belakang di sini menandakan dia pulse direction. Kalau mau yang CW, maka 2 di belakang ini harus diganti 1. Gitu ya. Jadi settingnya semua sudah pulse direction. Stepper motor, ya, terus setting kedua yang penting untuk servo adalah resolusi. Ya, kita set resolusi motor servo itu 500 pulsa per putaran. Ya, 500 pulsa per putaran. Jadi kalau nanti mau berputar 1 putaran, kita membutuhkan 500 pulsa. Nah, input metodenya untuk stepper juga sama. 1 pulsa input method itu istilahnya yang di stepper 1 pulsa input method itu sama dengan istilah pulse direction. Ya, kalau yang CW istilahnya di sini adalah 2 pulsa input method. Ya, resolusinya juga kita set 500 pulsa per step. Sedangkan inverter di sini, inverter karena kita akan menjalankan dari luar eksternal, maka P08 kita setting 4, ya. P09 kita setting 0 karena nanti setting frekuensinya dari potensial yang ada di internal. Jadi ini adalah wiring dan parameter, ya. Nah, wiring di sini ini sudah kita set di modul, semua sudah kita wiring, itu ya. Parameternya juga sudah kita set. Nah, mari kita melihat bagaimana programnya, ya, bagaimana programnya. Karena programnya di sini, ini kita akan menjalankannya seperti ini. Jika nanti di HMI-nya ada tombol 1 dan tombol 2. Kalau tombol 1 ditekan, itu orientasinya semua berputar clockwise, itu ya. Kalau tombol 2 ditekan, orientasinya berputar counterclockwise. Nah, nanti kita akan menjalankannya seperti ini. Kalau tombol 1 ditekan, maka pertama kali motor servo yang akan berputar clockwise. Setelah motor servo berputar clockwise selesai, baru motor stepper 1 berputar clockwise. Setelah selesai, baru motor stepper 2 berputar clockwise. Setelah selesai, baru motor stepper 3 berputar clockwise. Setelah selesai, terakhir adalah motor AC 3 pas berputar clockwise. Dan kalau sudah selesai akan mereset sistem. Itu sekuensial yang kita buat di program. Tentunya nanti tergantung dari kebutuhan program, ya, kebutuhan di sistem kita. Kalau tombol 2, maka dimulai dari servo akan berputar counterclockwise. Kalau sudah selesai stepper 1 counterclockwise, sudah selesai stepper 2 counterclockwise, sudah selesai stepper 3 counterclockwise, dan sudah selesai motor
AC 3 pas ini tetap kita putar clockwise ya. Kita set diputar clockwise, maka yang aktif nanti yang 5 saja. Ya. Nah, itu. Nah, ada satu hal yang penting di sini yaitu terkait dengan sekuensial. Ya. Tadi saat tombol ditekan, motor servo di sini berputar clockwise. Misalnya 10 putaran. Setelah selesai baru motor stepper berputar. Nah, pertanyaannya adalah setelah ini selesai kapan tahunya? Ya, kapan tahunya dia sudah selesai berputar 20 putaran misalnya gitu ya. Sehingga harus berputar sekuensial yang lain. Nah, kita akan menggunakan namanya flag gitu ya. Jadi di PLC ini CP1H ini ada flag yang digunakan di pulsa output ya. Flagnya ada 2 jenis ya. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi yang kita manfaatkan salah satu dari sini nanti. Satu adalah complete flag. Complete flag itu artinya jika PLC sudah menyelesaikan pulsanya, misalnya 500 pulsa, maka yang terjadi flag ini akan aktif. Ya. Nah, complete flag untuk puls 0 itu ada di A280.03. Complete flag untuk puls 1 A28103. Complete flag puls 2 A32603. Complete flag puls 3 A32703. Ya. Sedangkan ada juga flag namanya in progress flag. In progress flag. In progress flag itu justru saat PLC mengeluarkan pulsa, flagnya itu menyala. Nah, nanti kita akan menggunakan in progress flag untuk menyalakan lampu yang kita sudah desain di HMI-nya, ya. Jadi nanti saat motor servo di sini aktif, maka lampu yang di motor servo akan menyala. Saat motor stepper ini aktif, lampunya menyala dan seterusnya. Oke, begitu. Jadi flag ini sangat penting nanti untuk kita sekuensial, gitu ya. Nah, mari akan saya tunjukkan bagaimana kita memprogramnya. Terus selanjutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita mencoba sistem kita memasukkan parameter, menekan tombol dan sebagainya. Oke, mari kita coba. Oke, ini adalah modulnya. Ada 5 motor nanti yang akan kita gunakan. Sama-sama kita kendalikan dengan satu PLC, yaitu PLC CP1H. Nah, di sini ada 4 motor yang di situ 1 motor servo dan 3 motor stepper, dan plus 1 lagi adalah motor AC 3 pas. Oke. Nah, ini adalah desain HMI-nya, ya. Desain HMI-nya seperti ini. Jadi kita lihat di sini, ini ada tombol 1, ya, ada tombol 1, ada tombol 2. Tombol 1 untuk memutar clockwise, gitu ya. Ini akan menyala, Anda lihat, ya, akan menyala. Berikutnya, ini akan menyala, dan terakhir adalah motor AC 3 pas akan menyala. Oke, jika nanti kita tekan tombol 2, maka dia berputarnya motor akan terbalik. Nah, sedangkan ini adalah digunakan untuk setting akselerasi. Jadi nanti kita masukkan akselerasi dari sini. Bisa kita masukkan, misalnya itu sudah kita masukkan 500 gitu ya. Kita enter. Terus deselerasinya 500. Terus kemudian input pulsanya juga kita masukkan di sini 20.000. Sudah kita masukkan 20.000 di situ. Kalau sudah kita enter gitu ya. Terus kemudian kita akan memutar ya, karena satu putaran itu 500. Berarti kalau di sini adalah 50.000. Maka di sini kita akan berputar sekitar 100 kali putaran ya. Nah, nanti ini adalah timer, harga timer yang kita masukkan. Kita mau set timer untuk menjalankan motor AC 3 pasnya nanti. Ini selama 5 detik. Begitu. Nah, saat ini saya tekan tombol 1 ya, kita bisa lihat di situ. Ya, maka motor servo ini akan bekerja. Setelah selesai motor stepper ini bekerja. Setelah selesai motor stepper yang ini, dan setelah selesai motor stepper yang ini, dan terakhir adalah motor AC 3 pas. Gitu ya. Oke. Nah, untuk proses ini coba saya pelankan putarannya. Di sini yang semula 200.000 ya.
Kita set 200.000 di situ, 20.000 kita set sekarang cuma 10.000 gitu ya. Jadi lebih lambat, sekarang 10.000, maka kita cek di sini, ini akan berputar ya. Anda lihat di sini, ini pertama kali yang akan berputar. Oke, sebanyak 100 kali. Yang di sini belum berputar, kalau sudah ini akan berputar. Kemudian dilanjutkan yang satunya. Dan untuk stepper yang berikutnya nanti ini berputar. Kalau sudah selesai baru motor AC-nya ini berputar. Ya, sistem reset. Nah, kemudian kita kalau menekan tombol 2, di sini kalau kita tekan tombol 2, maka dia berputar berbalik arah di sini. Ini kemudian selanjutnya akan berputar. Terus selanjutnya ini berputar terbalik, gitu ya. Terus kalau sudah selesai ini akan berputar, ya dengan sekuensial menggunakan flag tadi. Dan yang terakhir adalah motor AC 3 pas di sini. Ya, begitu. Nah, ini adalah sistem untuk mengendalikan sekaligus 5 motor. 4 adalah motor dengan positioning yaitu servo dan stepper, dan 1 adalah motor AC 3 pas dengan inverter, sedangkan pengendalian kita melalui HMI, setting parameter kita melalui HMI. Oke, mari kita lihat kalau misalnya kita akan. Oke, terima kasih.